Kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik. Urapi ke hamba-Mu secara pribadi. Biarlah hidup ini Engkau layakkan, Engkau pakai, Engkau gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhanlah yang terus semakin bertambah-tambah. Biar hidup ini semakin berkurang-kurang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita sekalian ya jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus kita boleh rasakan, nikmati, alami dalam hidup kita, yang selalu memelihara, menolong kita dalam segala perkara, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan yang tetap menyertai kita, melindungi kita, saudaraku, bahkan memberkati kita dalam segala perkara, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kiranya kekuatan firman Tuhan yang terus semakin dilimpahkan bagi kita juga menjadi kekuatan pengharapan kita, saudaraku, yang akan membawa kita terus bergairah di dalam Tuhan, sekalipun mungkin di hari-hari yang terakhir, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, masa-masa kesukaran, tetapi kiranya Tuhan tetap menolong kita melalui pertolongannya, melalui firman Allah yang selalu diberikan bagi kita menjadi solusi, menjadi jalan keluar dalam segala perkara. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kita firman-Nya, sehingga melalui firman Allah kita boleh terus semakin dibangunkan dalam semangat rohani. Secara khusus kita belajar dari kitab Wahyu. Saudaraku, saya sudah menyampaikan banyak hal dari kitab Wahyu, bagaimana kita umat Tuhan, gereja Tuhan harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Sekaligus sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan, supaya ketika Ia datang kelak dalam menjemput mengangkat gerejanya, kita berada dalam standarnya Tuhan untuk kita layak masuk dalam kemuliaan-Nya. Saudara yang terkasih, yang terakhir kita melihat kitab Wahyu pasal yang ke-14. Ya, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kelima, kita sudah melihat bagaimana anak domba yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Lalu berlanjut pada minggu yang lalu, dari kitab Wahyu pasal 14, dari ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Kelanjutan penglihatan atau yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, di mana kepadanya diperlihatkan seorang malaikat yang sedang terbang, ya saudaraku, di antara langit dan bumi dengan Injil kekal ada padanya untuk diberitakan. Ya, untuk diberitakan kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Lalu ada 3 hal yang diserukan oleh malaikat itu. Yang pertama-tama, takutlah akan Allah. Baru yang kedua, muliakanlah Allah. Baru yang ketiga, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan laut dan semua mata air. Ya, ini yang diserukan. Saya sudah menerangkan ini, ya saudaraku, bagaimana malaikat yang pertama yang diperlihatkan ini, ya, memberitakan Injil yang kekal, ya, pada zaman anti Kristus berkuasa di tengah-tengah dunia selama 3,5 tahun. Namun pada malam ini kita akan lanjutkan, saudaraku, ya, penglihatan selanjutnya dari Rasul Yohanes ini dalam ayatnya yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8 dia melihat, ya, malaikat yang kedua. Ya, malaikat yang kedua ini juga menyusul malaikat yang pertama, ya saudaraku, dan menyerukan
bagaimana runtuhnya Babel. Ya, ini yang akan kita perhatikan, maka saya memberikan temanya juga malam ini, runtuhnya Babel. Ya, mungkin kata runtuhnya Babel sudah sering kita dengar dan kita baca di dalam Alkitab. Karena banyak ayat yang mencatat tentang runtuhnya Babel. Baik dalam kitab Yesaya, baik dalam kitab Yeremia, sampai kepada kitab Wahyu. Ya, kita hanya kutip ayat 8 saja. Saya minta dibacakan sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Wahyu 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, Ya. menyusul dia dan berkata, Terus. sudah rubuh Babel, Ya. kota besar itu, Terus. yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya. Ini yang diserukan oleh malaikat yang kedua. Sekali lagi, saudaraku, Rasul Yohanes melihat seorang malaikat yang pertama menyerukan dengan Injil kekal di tangannya. Ia menyerukan, takutlah akan Allah, muliakanlah Allah, dan sembahlah Allah. Setelah itu dia melihat malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua ini menyerukan. Apa yang diserukan? Sudah rubuh. Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Sudah rubuh Babel, kota besar. Kata Babel sudah sering kita dengar. Kalau secara arti, ya mungkin dari anak-anak juga sudah diajar apa yang dimaksudkan dengan Babel. Babel artinya kacau, balau. Iya. Kota Babel, kota besar. Ya, saudara yang terkasih, sudah rubuh. Kalau kita memperhatikan, iya, lebih dalam lagi, saudaraku, ini adalah berita nubuat tentang keruntuhan Babel. Ya, saudara perhatikan dengan baik supaya nanti saudara mengerti, memahami, ya, siapa Babel itu. Kenapa dikatakan kota besar? Kenapa dikatakan Babel ini memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya? Ya, tentu ini perlu dipahami dengan baik supaya kita jangan keliru. Ya, sehingga kita tidak memahami bahwasanya Babel itu hanya seperti satu kota, seperti kota Batam, tidak. Ya, bukan demikian. Ya, maka rahasia-rahasia dalam kitab Wahyu ini perlu dipahami dengan baik. Apa yang dimaksudkan dengan Babel, apa yang dimaksudkan dengan kota besar ini, ya kenapa dikatakan memabukkan dengan anggur hawa nafsu cabulnya, ini memiliki pengertian, saudaraku, secara rohani. Ya, sekali lagi, kata Babel ini sudah sering kita dengar. Bahkan menara Babel yang dibangun ya oleh keturunan Ham, secara khusus Nimrod bersama dengan timnya dalam Kejadian pasal yang ke-11, mungkin sudah dari sejak dulu kita dengar sampai kepada kitab Wahyu. Ya, jadi kalau dulunya Babel itu dimulai daripada satu kelompok membangun menara, akhirnya Babel itu menjadi satu kerajaan, namanya kerajaan Babel. Saudaraku, Babilonia, akhirnya Babel ini pun juga menjadi roh nanti dalam kitab Wahyu. Tetapi sebelum lebih kita perhatikan lebih jauh lagi, saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 8 ini adalah berita nubuat tentang keruntuhan Babel. Nanti Babel ini diruntuhkan, dihancurkan, ya, yaitu ketika Tuhan menumpahkan cawan murka yang terakhir, yaitu cawan murka yang ketujuh. Saya menyampaikan 3 bentuk penghukuman Tuhan yang dahsyat. 7 dalam bentuk pembukaan meterai.
7 dalam bentuk peniupan sangkakala, 7 dalam bentuk penumpahan cawan murka. Iya. 7 penghukuman Allah dalam bentuk pembukaan meterai, saya sudah terangkan dari Wahyu pasal yang ke-6. Demikian juga dengan penghukuman melalui peniupan sangkakala, saya juga sudah terangkan. Tetapi kita belum mempelajari tentang ketika Tuhan mencurahkan cawan murkanya. Tetapi ketika cawan murka yang terakhir, yang ke-7 ditumpahkan ke bumi, disitulah nanti Babel itu runtuh, hancur. Jadi Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-4 ini, ketika diserukan, ayatnya yang ke-8 ini, ketika diserukan oleh malaikat itu, sudah rubuh Babel, kota besar itu, ini masih dalam bentuk nubuatan. Ya, masih dalam bentuk nubuatan, belum terjadi. Nanti terjadi. Kita lompat dulu sebentar, pasal yang ke-16. Pasal 16, saya kutip ayat 17. Wahyu 16 dimulai dari ayatnya yang ke-17. Demikian. Ya. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Cawan. Ya, malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya, yaitu cawan murka Allah yang ke-7. Ya, terus. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, ya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Maka terus. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terus. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, ya, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Terus. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, ini belum digenapi ya. Gempa bumi yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi. Ya, seperti yang belum pernah terjadi sejak bumi ada, manusia ada di atas bumi. Wah, ini saya nggak tahu apakah ini mega trust yang diprediksi oleh BMKG atau masih ada yang lebih dahsyat dari situ. Ya, saya kurang mengerti. Ya, saudaraku. Tetapi yang jelas akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi. Ya, jadi kalau gempa bumi, ya 7, sekian, ya 8, sekian, ya, sudah pernah terjadi, ini masih lebih dahsyat lagi. Ya, masih lebih dahsyat lagi. Maka sampai dikatakan, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, begitu hebatnya. Berarti dampaknya ini sangat luar biasa. Ya, tidak berhenti sampai di sini. Masih berlanjut ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Terus. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mulai. Iya, bangsa-bangsa katanya. Saudaraku, terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Iya. Kota besar itu terbelah menjadi 3 bagian. Ya, runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, hancur. Bahkan terus, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Terus. Untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ya, maka teringatlah Tuhan. Babel, kota besar, harus dihancurkan, diruntuhkan. Maka tadi saya katakan, keruntuhan Babel ini nanti akan terjadi ketika cawan murka yang ke-7 itu ditumpahkan. Maka teringatlah Allah akan Babel untuk memberikan penghukuman kepada Babel.
Bahkan terus ayat yang ke-20, dan semua pulau hilang lenyap, dan hilang tidak lenyap, ditemukan lagi gunung-gunung. tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya. Nah, saudaraku, pulau-pulau akan hilang lenyap, semua akan tenggelam, gunung-gunung pun akan runtuh, akan mengalami longsor, saudaraku. Ya, bahkan menjadi rata. Terus 21. Dan hujan es besar sebesar 100 pon Iya. jatuh dari langit menimpa manusia. Iya, hujan es sebesar 100 pon. Seberat 100 pon. 1 pon sama dengan 1 pon sama dengan, ya, 1 pon itu sama dengan setengah kilo. Ya, 500 gram. Ya, berarti kalau 100 pon berarti sama dengan 50 kilo. Ya, jadi bukan lagi seperti hujan es ya ketika pancaroba, pergantian ya musim. Ya, ketika jatuh ya anak-anak ambil itu es lalu dimakan. Bukan, ya saudaraku. Tetapi ini esnya 100 pon sama dengan 50 kilo. Menimpa manusia. Menimpa manusia, bukan menimpa pohon ya. Tetapi menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, di sini nanti hancurnya Babel itu. Runtuhnya Babel. Ya. Maka Wahyu pasal 17 di situ perikopnya penghakiman atas Babel. Lalu pasal 18 jatuhnya Babel. Ya, Wahyu pasal 18 itu nanti adalah, ya saudaraku, kehancuran Babel itu diberitakan ke segala penjuru bumi. Ya, diberitakan. Ya, bahwasanya Babel sudah runtuh, Babel sudah runtuh. Hai umatku, keluarlah dari tengah-tengah Babel. Jangan ikut mengambil bagian dalam dosa-dosanya, karena Tuhan sudah mengingat dosa dan kesalahannya. Tuhan hendak menimpakan hukuman atasnya. Maka semua yang bersekutu dengan Babel nanti akan menjadi heran, menangis melihat bagaimana kehancuran Babel. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8 tadi yang menjadi tema kita dan yang sudah dibaca. Seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul malaikat yang pertama itu dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini adalah nubuatan. Apa? Nubuatan. Nanti penggenapannya Wahyu pasal 16. Ketika Tuhan menumpahkan cawan murka. Lalu pasal yang ke-18, berita kehancurannya disampaikan, dikabarkan ke segala penjuru. Sehingga dunia tahu kalau Babel itu sudah runtuh. Nah, kembali kepada nats kita. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-8. Kalau dikatakan tadi oleh malaikat yang kedua, sudah rubuh. Jadi tidak hanya sekali dikatakan. Tetapi dikatakan sudah rubuh. Lalu diulang lagi, sudah rubuh. Di dalam Alkitab seringkali kita mendengar kata pengulangan ini. Sudah rubuh. Kenapa diulang? Ya, ini sangat penting sekali. Ya, sesuatu yang diulang itu biasanya di dalam Alkitab itu selalu akan digenapi. Ya, selalu akan digenapi. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41, pasal 41, saya kutip dulu ayatnya yang ke-32.
Kejadian pasal 41, yaitu mimpi Firaun, ya, yang ditafsirkan oleh Yusuf. Dan mimpi ini ya 2 kali. Ya, 2 kali. Kenapa sampai 2 kali? Sekali lagi, itu berarti sangat penting dan akan terjadi. Saya kutip dari ayatnya yang ke-32 saja. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Ya, Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Terus, Dan Allah akan segera melakukannya. dan Allah akan segera melakukannya. Ya. Jadi kepada Firaun mimpi itu dinyatakan sampai 2 kali. Kenapa sampai 2 kali? Itu hal yang penting. Kenapa sampai 2 kali? Karena Allah telah menetapkannya dan akan melaksanakannya dengan segera. Ya, jadi kalau dikatakan sudah rubuh Babel kota besar, kenapa diulang? Karena Allah sudah menetapkannya dan akan melaksanakannya dengan segera. Haleluya. 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 Iya. Jadi tidak secara kebetulan itu diulang-ulang tidak. Ya, bukan. Tetapi memiliki makna, maksud, tujuan. Sebab Allah akan melaksanakannya dan melaksanakannya dengan segera. Saudara yang terkasih, kita belajar dari sejarah dan kerajaan Babel secara lahiriah atau secara jasmani. Ya. Tadi saya singgung bahwasanya dulu Babel itu menunjuk kepada satu kota di mana menara hendak dibangun di sana yang tingginya sampai ke langit. Tetapi akhirnya Babel itu menjadi satu kerajaan dan pernah menjadi kerajaan yang jaya di dunia, berkuasa, bahkan menguasai bangsa-bangsa di dunia pada masa itu. Saya sudah menerangkan beberapa kerajaan di dunia yang pernah berjaya, dimulai daripada kerajaan Mesir, kerajaan Assyria, kerajaan Babylon, Babel, baru kerajaan Media Persia, baru kerajaan Gerika, baru kerajaan Romawi. Setelah itu kerajaan Romawi yang diperbaharui, dan akan muncul nanti kerajaan yang terakhir, ya saudaraku. Ya, tetapi saya belum membahas soal itu. Saya mau menyampaikan bahwasanya kerajaan Babel itu pernah berjaya. Ya. Dan Babel, kerajaan Babel pernah menawan bangsa Israel. Ketika Tuhan membuang bangsa Israel selama 70 tahun. Yang saya mau sampaikan saudaraku, bahkan sebelum bangsa Israel ditawan pun, Nabi Yesaya sudah pernah bernubuat tentang Babel. Bahkan tentang kejatuhan, keruntuhan Babel. Padahal waktu itu Babel masih jaya. Babel belum runtuh. Tetapi Nabi Yesaya sudah menubuatkannya. Mulai dari Yesaya pasal 13, Yesaya pasal 14. Ya. Nabi Yesaya sudah bernubuat. Kalau saudara ingat dalam ibadah minggu beberapa minggu yang lalu atau bulan-bulan lalu, saya sudah menerangkan dari kitab Yesaya. Bagaimana Babel itu menawan bangsa Israel.
Bahkan Israel belum ditawan pun Nabi Yesaya sudah bernubuat. Kalau saudara masih ingat akan hal itu. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-13, mari saya kasih tunjuk dulu, saudaraku. Saya mau sampaikan bahwasanya apa yang dinubuatkan Tuhan tentang Babel ini pasti akan tergenapi. Ya, Yesaya pasal 13, perikopnya. Hukuman terhadap bangsa-bangsa, Iya, ucapan ilahi terhadap Babel. ucapan ilahi. Ini nubuatan. Ya, nubuatan. Perkataan Allah tentang Babel. Saudara nanti boleh baca ini pada pasal 13. Pasal 14, ejekan. Ejekan tentang Raja Babel. Ejekan tentang Raja Babel. Iya. Saudara, padahal pada zaman Nabi Yesaya, Israel sendiri belum ditawan toh? Iya kan? Ya. Karena Nabi Yesaya hidup pada zaman Raja Hizkia. Iya. Israel masih punya raja. Israel masih punya pemimpin. Israel belum ditawan. Tetapi Nabi Yesaya sudah bernubuat. Bagaimana kelak nasibnya Babel itu. Kerajaan Babel. Maka kita baca saja pasal 14. Dimulai dari ayat pertama. Ayat pertama. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub Terus. dan akan memilih Israel sekali lagi, Ya. dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Terus. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka, Ya. dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Ya. Terus. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Terus. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu Terus. di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Ya. Terus demikianlah. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, Ya. Terus. dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Bayangkan, di sini sudah dinubuatkan juga tentang kepulangan bangsa Israel. Ya, padahal Israel sendiri belum ditawan loh. Ya, belum ditawan. Tetapi Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kepulangan mereka. Dan bagaimana Babel itu dipermalukan, bagaimana Babel itu diruntuhkan dan rajanya diejek. Di situ perikopnya ejekan tentang Raja Babel. Terus kita lanjutkan. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, Ya. dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Terus. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, Ya. Terus. wah, sudah berakhir si penindas, Sudah berakhir si sudah berakhir orang lalim. Sudah berakhir orang lalim, yaitu Raja Babel. Terus. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Ya. Terus. Gada orang-orang yang memerintah, Ya. Terus. yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, Ya. dengan pukulan yang tidak putus-putus, Terus. yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, Ya. dengan tiada henti-hentinya. Nah, ini ciri khas Babel. Kepemimpinan Babel. Yang memukul bangsa-bangsa dengan Gemas. gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya. Begitu kejam loh. Ya, begitu kejam. Yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Ya. Oh, ini begitu kejam. Ya, begitu sadis apa yang dilakukan daripada Babel ini. Tetapi ingat, pasal 13, pasal 14, ini masih ejekan tentang Raja Babel. Sekarang kita lompat, pasal 21. Pasal 21, Yesaya 21, di situ perikopnya, ucapan ilahi terhadap Babel. Kalau tadi terhadap rajanya, sekarang terhadap Babelnya, kerajaannya. Ya, ayat 1. Ayat 1. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Terus. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Ya. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Terus. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Ya. Penggarung menggarung, perusak merusak. Terus. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Ya. Ini ucapan Tuhan.
Ya, Babel itu menggarong, maka Babel juga akan digarong. Ya, Babel itu merusak, maka Babel juga akan dirusak. Babel itu menghancurkan, maka Babel juga akan dihancurkan. Oh, ini hukum Tuhan. Ya, terus. Sebab itu pinggangku amat sakit. Ya. Sakit mulas menimpa aku. Terus. Seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Ya. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi. Ya. Aku terkejut tidak melihat lagi. Lanjutkan. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Terus. Orang sibuk menyajikan hidangan, Ya. mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Terus. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, Terus. minyakilah perisai. Ya, minyakilah perisai. Ya, orang lagi santai-santai, tapi nanti tiba-tiba dikejutkan dengan kehancuran. Ya, terus. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, Ya. pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Terus ayat 7. Apabila dilihatnya pasukan pasang-pasangan orang berkuda, Ya. pasukan keledai, pasukan unta, Terus. maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Ya. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Ya. Di tempat peninjauan ya Tuanku, Terus. aku berdiri Ya. senantiasa sehari suntuk. Terus. Dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Iya, perhatikan ayat 9-nya. Ini inti. Lihat, Ya. itu sudah datang sepasukan orang, Terus. pasang-pasangan orang berkuda. Terus. Lalu berserulah ia, katanya, Apa yang diserukan? sudah jatuh Babel. Sudah jatuh Babel. Ya, sudah jatuh Babel. Terus. Dan segala patung berhalanya telah diremukkan, Ya. dan bertaburan di Dan tanah. semua patung berhalanya sudah diremukkan. Jadi Babelnya diruntuhkan, berhala-berhalanya itu diremukkan. Dan bertaburan di tanah, hancur bertaburan di tanah. Iya, coba terus ayat 10. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, Ya. apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Terus. Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Iya, apa yang kudengar, apa yang kulihat dari Allah sudah kuberitahukan kepadamu, yaitu tentang keruntuhan kehancuran Babel dan juga keruntuhan kehancuran berhala-berhalanya. Ya, jadi kalau tadi Yesaya 13:14 adalah ejekan tentang Raja Babel, sedangkan kita Yesaya pasal yang ke-21 ini adalah ucapan ilahi ataupun nubuatan ilahi tentang keruntuhan Babel. Ini nubuatan. Penggenapannya di mana? Mari perhatikan. Dalam kitab Yesaya pasal 47. Yesaya pasal 47 ini keruntuhan Babelnya. Iya, ini kalau kita membaca dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10 secara khusus. Iya, saudaraku, ini keruntuhan. Perikopnya dimulai. Keruntuhan Babel. Keruntuhan Babel. Ya, boleh dari ayat pertama kita baca lagi. Turunlah dan duduklah di atas debu, Terus. hai anak dara putri Babel. Ya, terus. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai Tidak putri bertahta, Kasdim. hai putri Kasdim atau putri Babel. Terus. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi Ya. manis dan genit. Oh, engkau tidak disebutkan lagi yang manis dan yang genit. Kalau tadi engkau bertata seperti ratu, ya, engkau manis, engkau genit, ya, engkau indah, tetapi engkau sudah runtuh. Kecantikanmu, keindahanmu, kejayaanmu sudah runtuh. Terus.
Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Ya, Bukalah kerudungmu. lanjutkan. Angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha. Ya, Seberangilah sungai-sungai. terus. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Ya, Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. ya, Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, ya. yang maha kudus Allah Jadi Israel. Tuhan akan permalukan. Ya. Sampai dikatakan angkatlah kainmu supaya terlihat aurat. Ini kan bicara hidup yang dipermalukan, bagaikan ditelanjangi. Dan ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Saya sampaikan tentang sejarah kerajaan Babel dulu, supaya kita nanti melihat Babel secara rohani. Haleluya. Iya, saudaraku. Jadi, ya kita melihat di sini nubuatan tentang Babel, apa yang dinubuatkan tentang keruntuhan, kehancurannya, nanti akan digenapi. Ya, kita sudah melihat dimulai dari Yesaya pasal 13, 14 tadi, demikian juga Yesaya 21, lalu keruntuhan kehancurannya pada Yesaya 47 ini. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 5, Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. ya, Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. ya, engkau tidak lagi disebutkan ratu atas kerajaan-kerajaan terus. Aku tadinya murka terhadap umatku, Iya. menajiskan milik pusakaku, Terus. dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Iya. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, Ya, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Tuhan berkata begini, tadi aku murka terhadap umatku Israel. Lalu Israel itu kuserahkan kepadamu, aku buat Israel, lalu kamu memperbudaknya. Ya. Tetapi sementara aku membuang umatku, bangsaku yang kudus ini kubuang, justru engkau berkesempatan, kata Tuhan. Ya, engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Kata Tuhan kepada Babel. Justru engkau menindasnya. Maka Tuhan melanjutkan penghukumannya. Terus. Katamu tadinya, Ya. untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Ya. Sedang engkau tidak menyadari Terus. dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Babel berkata, untuk selamanya aku menjadi Ratu. Untuk selamanya aku menjadi jaya. Ya, tidak ada yang selamanya menjadi ratu kecuali Ratu Tambunan. Dengan begitu sombongnya Babel berkata. Ungkapan ini juga diungkapkan nanti dalam Wahyu 18 oleh Babel. Babel berkata, aku tidak janda. Aku tidak akan menderita. Aku akan jaya untuk selamanya. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak menyadari, engkau tidak memikirkan kesudahan semua. Engkau tidak memikirkan akhir segala sesuatu. Semua yang di bumi ini akan berakhir pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Maka jangan pernah berpikir, jangan pernah mengira bahwasanya di bumi ini ada kekekalan kita. Kejayaan kita, keberhasilan kita, kedudukan kita, uang kita, harta kita di bumi ini tidak akan ada yang kekal. Tidak akan ada yang bertahan. Maka Tuhan katakan, engkau tidak memikirkan kesudahan. Bahkan terus,
Kita lagi. Oleh sebab itu dengarlah ini hai orang yang hidup bermanja-manja, Ya. yang duduk-duduk dengan tenang, Oh. yang berkata dalam hatimu, Ya. tiada yang lain di Tidak ada yang sampingku. lain di sampingku terus. Aku tidak akan jadi Aku janda tidak akan jadi dan janda. tidak akan menjadi punah. Tidak akan punah. Ya. Sehingga hidup bermanja, manja-manja. Bersenang-senang. Merasa jaya. Merasa kuat. Merasa tidak akan berakhir kejayaan. Ya, ini kondisinya. Bahkan terus apa yang kedua yang engkau lakukan kata Tuhan? Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Terus. Pada satu hari juga, Ya. kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Ya, terus. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Ya, sekalipun banyak sihirmu, kekuatanmu, kemampuanmu, kesanggupanmu, bahkan mantramu, engkau terus tadinya ayat 10. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Ya, terus. Katamu, Ya. tiada yang melihat Tiada aku. yang melihat aku terus. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Terus. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, Ya. tiada yang lain di sampingku. Tiada yang lain di samping. Ini ungkapan Babel yang begitu merasa kuat, merasa hebat, dan merasa tidak akan berakhir kejayaan. Saudaraku, saya mau sampaikan, Babel itu pernah di tangan Tuhan digambarkan seperti piala emas. Kalau kita melihat dalam kitab Yeremia 51 ayat 6 sampai kepada ayat 7, dikatakan begini, Babel itu tadinya di tangan Tuhan seperti piala emas, bagaikan bejana piala. Piala bukan medali ya. Piala itu biasa tempat minum. Ada piala dari emas, ada piala dari perak. Itu tempat minum. Jadi bagaikan bejana. Artinya, Babel itu pernah dipakai Tuhan. Ya, pernah dipakai Tuhan. Dalam hal apa dipakai Tuhan? Tuhan memakai Babel untuk memukul, untuk menghukum, menghancurkan kerajaan-kerajaan yang menentang Allah. Tuhan pernah pakai Babel itu untuk menghukum bangsa-bangsa yang memberontak kepada Allah. Ya, jadi Babel itu pernah dipakai Tuhan. Maka sampai digambarkan Babel itu tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan loh. Iya. Piala emas. Bukan perak. Piala emas. Ya. Tetapi Babel itu akhirnya memabukkan baik raja-raja maupun bangsa-bangsa serta seluruh bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Iya. Jadi Babel itu pernah dipakai Tuhan. Sampai dikatakan di tangan Tuhan. Babel itu digambarkan seperti emas. Ya. Yeremia 51 ayat yang ke-6 dimulai. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Terus. Supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Ya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ya. Ia membayar ganjaran kepadanya. Terus ayat 7. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Seperti apa? Seperti apa? Piala emas. Ya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Ya, bukan di tangan raja, bukan di tangan yang lain, tetapi di tangan Tuhan. Berarti pernah dipakai Tuhan. Seperti apa?
piala emas. Piala. Jadi Babel itu digambarkan seperti piala emas. Emas itu bicara tentang kekayaan. Ya. Sebelum lebih jauh, Babel itu berulang-ulang digambarkan seperti emas. Seperti emas. Kalau kembali kita mundur kepada Yesaya pasal 14, dalam ayat yang keempat, tadi kita sudah membacanya itu sebenarnya dalam versi bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam versi bahasa Inggris, terjemahan King James Version, ya, Babel itu disebutkan dengan kota emas. Ya, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir kota emas. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version. Kalau ada bahasa Inggris boleh dibacakan dulu. Atau bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai bahasa Batak, bahasa roh. Ada yang bahasa Inggrisnya? Ayatnya yang keempat? Nggak bisa. Nggak berani. Nggak tahu bacanya. Oh Tuhan tolonglah. Nah di laptop tak ada ya? Dalam bahasa Inggris. Ya, itu di kalimat terakhirnya, the golden city kissed. Ya, sudah berakhir kota emas. Ya. The golden city kissed. Berakhir kota emas. Ya. Kalau kalimat sebelumnya berakhir si penindas, berakhir kota emas. Jadi Babel itu digambarkan dengan emas. Tadi kita Yeremia seperti piala emas di tangan Tuhan. Ya, perhatikan. Dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ketika raja mendapat satu mimpi, penglihatan tentang sebuah patung. Patung itu kepalanya dari emas, sedangkan dadanya dari perak. Perutnya dari tembaga. Sampai pinggang dan kakinya dari besi. Dan kaki paling bawah itu dari tanah liat. Ini menggambarkan kerajaan. Sedangkan emas, kepala itu terbuat dari emas, itu menggambarkan kerajaan Babel. Daniel pasal 2 dari ayat 32 saja saya kutip. Demikian. Ya. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua. Patung itu kepalanya emas tua, terus dada dan lengannya dari perak. Dada dan lengannya dari perak, ya. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Perut dan pinggang dari tembaga, terus. Sedang pahanya dari besi. Ya. Dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sebagian dari tanah liat. Ya, maka Daniel menafsirkan pengertian daripada patung ini. Ya, apa artinya? Ayat 38, lompat saja. Demikian. Ya. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, ya, dimanapun mereka berada, terus binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, ya, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, ya, Tuankulah kepala yang dari emas ya, itu. Maka Daniel berkata kepada Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, hai Tuanku, Tuankulah yang menjadi kepala yang terbuat dari emas.
Ya. Patung yang menggambarkan kepala terbuat dari emas itu adalah kerajaan Tuanku. Kerajaan Babylon, kerajaan yang jaya, kerajaan yang penuh dengan emas. Kekayaan. Jadi kalau bicara tentang Babel, ini bagaikan piala emas di tangan Tuhan. Ini bicara tentang kekayaan, ini bicara tentang ekonomi, ini bicara tentang kejayaan, ini bicara tentang kesuksesan. Saya mau sampaikan, kesuksesan menurut ukuran dunia kalau punya uang. Betul? Iya. Ya. Kalau dia tidak punya uang, tidak dikatakan itu sukses. Walaupun dia sudah tamat S1, tamat S2, tamat S3, bahkan profesor sekalipun, kalau nggak ada uangnya, tidak sukses. Itu ukuran penilaian dunia. Betul? Saudara dikatakan sukses kalau ada uangmu. Saudara kalau nggak ada uang, nggak sukses. Menurut ukuran dunia. Ya. Babel itu dikatakan bagaikan emas, piala emas, pernah dipakai Tuhan. Bahkan Babel itu jaya, sukses secara kekayaan, tapi berakhir dengan Keruntuhan. hancur, kacau balau. Kenapa, saudaraku? Tadi sudah dikatakan Babel yang tadinya di tangan Tuhan bagaikan piala, namun memabukkan dengan anggur hawa nafsu cabul. Perzinahan. Tetapi perzinahan yang dimaksudkan sebenarnya di situ adalah perzinahan secara rohani. Apa arti perzinahan secara rohani? Jauh dari jauh dari Tuhan. Pernah dipakai Tuhan, namun semakin jaya dalam kekayaan, merasa sukses karena sudah punya kekayaan, harta. Akhirnya hidup dalam dosa percabulan, perzinahan. Artinya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Itu yang membuat hancur. Kembali kepada kitab Yeremia, saya kutip. Kitab Yeremia ayatnya yang ke-7 tadi, Yeremia 51 ayat 7. Demikian, Ya, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan ya, terus yang memabukkan seluruh bumi. memabukkan seluruh bumi, ya. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Bangsa-bangsa minum dari anggur. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Bahkan menjadi gila. Ya. Menjadi gila. Kalau kita lihat dalam ayat lain, apa yang dimaksudkan dengan gila? Dipenuhi banyak roh. Itu artinya gila. Dikuasai oleh banyak roh. Ya, bukan roh Tuhan, bukan roh kudus, tapi roh dunia. Dosa. Ya, terus.
Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Jatuh dan pecah. Tiba-tiba Ratapilah dia. ratapilah dia terus. Ambillah balsam untuk lukanya. Ya, Mungkin ia menjadi sembuh. mungkin ia menjadi sembuh. Mungkin masih bisa diobati, mungkin masih bisa dipulihkan. Ya, Babel tiba-tiba jatuh, hancur, pecah. Tetapi coba obati, coba pulihkan, coba bangkitkan, mungkin masih ada kesempatan. Tapi kelanjutannya terus. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, mau memulihkan Babel. Terus. Tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Ya. Tinggalkanlah dia. Tetapi dia tidak dapat disembuhkan lagi. Ya. Kalau Tuhan sudah meruntuhkannya, tidak akan ada yang dapat memulihkan kembali. Kalau Tuhan sudah menjatuhkan, menghancurkannya, tidak akan ada satupun yang bisa membangkitkan kembali. Walaupun kita punya niat, punya kerinduan ingin menolongnya, tetapi tidak ada kesempatan untuk diperbaiki lagi. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan. Tidak ada kesempatan. Padahal tadi kita melihat ayat 7, sebelumnya Babel itu seperti piala emas. Piala emas di tangan. Namun Babel yang bagaikan emas di tangan Tuhan mabuk karena kekayaan. Mabuk artinya tidak sadarkan diri. Oleh karena berkat. Oleh karena kekayaan. Sehingga ketika jatuh, hancur. Tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Ini kondisi Babel yang sangat mengerikan. Kenapa demikian? Sekali lagi saudaraku, kekayaan membuat jauh dari Tuhan. Ya, saya kutip satu ayat. Kitab Yesaya, kita kembali mundur kepada kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-46, perikopnya para dewa. Yesaya 46 perikopnya. Para dewa Babel tidak berdaya. Ya, para dewa Babel. Apa yang menjadi dewa Babel? Dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dewa kekayaan. Ya, saya kutip ayat 12 saja dimulai. Dengarkanlah. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak. Ya. Orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ya, kenapa Babel itu menjadi congkak, sombong? Jauh dari kebenaran. Ya. Maka kalau ada orang makin sombong, makin congkak, makin tinggi hati, sebenarnya diawali dari sini, makin jauh dari kebenaran. Tanpa disadarinya, ia sudah makin jauh dari kebenaran. Kalau kita dekat dengan kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita justru akan semakin merendahkan hati, makin menyadari. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemakaian Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena kepercayaan Tuhan. Tetapi ketika seseorang makin jauh dari kebenaran, justru makin meningkat, makin tumbuh kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Terus
Lanjutkan 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, Ya. sebab aku telah mendekatkannya, Ya, terus. dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Ya. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, Ya. dan keagunganku kepada Israel. Ya. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, kata Tuhan. Tetapi Babel yang semakin sombong, angkuh, dan semakin jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, tinggal menunggu kehancuran. Kita melihat dari kitab Yesaya dan kitab Yeremia, bagaimana Babel itu dinubuatkan akan runtuh. Dan itu digenapi. Ya, digenapi. Memang pernah Babel itu di tangan Tuhan seperti piala. Artinya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa. Termasuk menghukum bangsanya Tuhan sendiri. Yaitu Israel. Ketika Tuhan membuang Israel 70 tahun. Dipakailah Babel ini sebagai alat. Dalam menghukum, dalam mendisiplin Israel. Setelah itu Tuhan bawa kembali. Namun Babel menjadi sombong. Babel yang makin diberkati, makin jaya. Ya, makin tinggi hati. Justru makin jauh dari Tuhan. Makin mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya digenapi tentang runtuhnya. Tuhan pakailah Persia. Media Persia. Tuhan pakai Kores yang menjadi raja Persia untuk meruntuhkan Babel. Babel runtuh. Ya, maka kerajaan itu beralih dari kerajaan Babylon kepada kerajaan Media Persia. Persia dipimpin oleh Raja Kores. Maka pada waktu itulah Kores memerintahkan, hai bangsa Israel, umat Tuhan, kembalilah ke Sion, kembali ke Yerusalem, bangun rumah Tuhan, bangun kembali kota Yerusalem. Babel diruntuhkan. Maka hal yang sama pada zaman akhir ini. Kalau tadi itu adalah kerajaan Babel, tetapi dalam kitab Wahyu, nubuatan tentang Babel. Siapa Babel yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu? Ya, kota besar digambarkan seperti seorang perempuan yang membawa cawan anggur yang memabukkan raja-raja dan bangsa-bangsa. Siapa itu? Perlu kita kembali belajar sedikit kepada sejarah. Kalau Babel itu dikatakan kota besar, kata kota besar itu dimulai dari kitab Kejadian pasal 10. Ya, yaitu ketika Babel dibangun. Kota Babel dibangun. Nimrod bersama dengan kaumnya, orang-orangnya membangun kota-kota. Dimulai daripada kota Babel, ya, Erek, Akad, ya, termasuk Niniwe. Ya, coba dari ayatnya yang ke-10 ya. Kejadian 10 ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Ya, Erek dan Akad. terus Semuanya di tanah di Sinear. tanah Sinear di sebelah timur. Ya, ini ya Babel ya, terus Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Niniwe. Rehobot Ir, Kalah. Ya, termasuk Niniwe, Rehobot, Ir, dan juga Kalah. Terus, Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, ya, itulah kota besar itulah itu. kota besar. Jadi kata kota besar dimulai dari kitab Kejadian pasal 10 ini. Menunjuk kepada Babel dan kota-kota di sekitarnya. Ya. Lalu kelompok ini berlanjut kepada Kejadian pasal 11. Perikopnya di situ menara Menara Babel. Babel.
Ya, yaitu kelompok orang-orang yang jauh dari Tuhan. Lalu mereka membentuk satu kesatuan untuk mencapai kesuksesan. Perhatikan, orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan. Ini kan kalau kita belajar, kita Kejadian pasal 11 ayat 1, ya mereka pergi ke sebelah timur. Lalu mereka menjumpai tanah datar, tanah Sinea. Ya, wilayah sebelah timur itu, ini bicara tentang kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita belajar tabernakel, tabernakel itu menghadap ke sebelah timur. Jadi kalau orang masuk ke tabernakel, itu membelakangi timur. Ya, atau boleh ditampilkan gambar tabernakelnya sebentar. Saya mau sampaikan bahwasanya orang-orang yang pergi ke sebelah timur itu, ini bagaikan menjauh dari Tuhan. Nah, ini tabernakel ini. Ya, tabernakel ini menghadap ke timur. Pintu gerbangnya ini itu menghadap ke timur. Jadi kalau orang beribadah, ia menghadap ke Barat. utara atau selatan? Barat. Kemana? Ke barat. Barat. Masih nangkap ya? Ya. Tabernakel ini, pintu gerbangnya ini menghadap ke Timur. timur. Jadi kalau orang masuk, berarti menghadap ke Barat. barat. Timur itu lambang dunia, gambaran dunia ini. Ya. Jadi kalau kita beribadah, harus membelakangi, meninggalkan dunia. Itu arti rohaninya. Ya. Itu arti rohaninya. Ya. Jadi saudaraku, orang yang beribadah harus membelakangi dunia. Bukan menghadap dunia. Demikian juga dengan manusia ketika jatuh dalam dosa. Ya. Nah, saya kutip kembali kepada kitab Kejadian. Mari kita lihat dulu satu persatu. Ya. Saya mau kasih tunjuk kepada saudara bahwasanya timur itu berbicara tentang dunia ini. Ya. Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3, ya. Ayatnya yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, Ya. sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, Terus. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, Ya. sehingga ia hidup untuk Ayat selama-lamanya. 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Terus. supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Iya. Dari mana diusir? Taman Eden. Terus. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Terus. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, perhatikan. Mana tabernakelnya tadi? Ya. Saudara, tabernakel ini bagaikan Taman Eden. Ya. Yang tadinya manusia ada di sana dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika manusia itu berdosa, Tuhan mengusir keluar. Lalu di sebelah timur katanya Tuhan tempatkan dua kerub berjaga-jaga. Supaya manusia itu jangan kembali masuk ke Taman Eden. Ya, jadi di sebelah timur. Jadi mereka dihalau keluar ke sebelah timur. Ya. Jadi pergi ke sebelah timur itu berbicara tentang makin jauh dari Tuhan. Ya. Demikian juga dengan Kain. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, ya, maka dia juga jauh pergi ke sebelah timur, ke tanah Nod. Pasal yang keempat, ayat yang ke-16,
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan, terus. Dan ia menetap di tanah Nod. Ya. Di sebelah timur. Di sebelah timur Eden. Ya. Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan, lalu Kain pergi dari hadirat Tuhan ke sebelah timur taman Eden. Ya, jadi makin jauh. Demikian juga Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1. Ayat 1 dimulai. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Ya. Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ya. Lalu menetaplah mereka di sana. Kemana pergi? Sebelah timur. Ya, ini berbicara tentang makin jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Ya, lalu mereka yang makin jauh dari hadirat Tuhan, mereka membentuk suatu kesatuan untuk mencapai kesuksesan. Orang-orang yang makin jauh dari Tuhan membentuk kesatuan untuk mencapai kesuksesan. Bisa? Bisa. Ya. Tetapi kesuksesan mereka bukan karena dipromosikan Tuhan, tidak. Karena mereka bersatu orang-orang yang undur dari Tuhan. Mereka bersatu orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang makin jauh dari Tuhan bersatu untuk mencapai kesuksesan, bisa. Tetapi kesuksesannya bukan karena dipromosikan Tuhan, tetapi karena kesatuan mereka. Sama seperti Babel. Oh, jangan pikir ya, bahwasanya hanya karena di dalam Tuhan kita sukses. Enggak. Ya. Tetapi tergantung pilihan bagi kita. Saudara mau sukses karena dipromosikan Tuhan, atau saudara mau sukses karena membentuk kesatuan orang-orang yang undur dari Tuhan? Kita punya hak untuk memilih dan menentukan. Maka Nimrod bersama dengan kaum-kaum pergi ke wilayah timur, menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Di sanalah mereka membangun menara. Coba terus lanjutkan ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ya. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Terus. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Terus. Dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ya, lanjutkan. Juga kata mereka, ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, ya. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, ya. Dan marilah kita cari nama, ya. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mari kita membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maka terus ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Apa kata Tuhan? Dan ia berfirman, ya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, semuanya. Dengan satu bahasa untuk semuanya. Terus ini barulah permulaan usaha mereka. Baru permulaan usaha mereka. Terus mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apapun yang mereka rencanakan dan laksanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Berarti tercapai. Ya, kesatuan di luar rencana Tuhan bisa mencapai kesuksesan. Tetapi bukan karena dipromosikan Tuhan. Oh, jangan pikir semua kesuksesan itu
hanya karena Tuhan tidak. Nah, tidak. Sekalipun mungkin di sisi lain kita berkata, ya kesuksesan di dalam Tuhan lebih bahagia. Ya puji Tuhan. Kalau saudara mengerti, memahami akan hal itu. Nah, namun yang saya mau kutip bahwasanya Babel ini mencapai kesuksesan karena kesatuan. Sekalipun orang-orang yang jauh dari Tuhan. Suami istri saja pun kalau mau nyatu, bisa mencapai kesuksesan. Sekalipun di luar Tuhan. Mungkin kita bertanya, kalau demikian apa bedanya dengan kesuksesan dalam Tuhan? Beda. Kesuksesan dalam Tuhan lebih bahagia. Kita pengkhotbah mencatat demikian. Kesuksesan dalam Tuhan kekal. Babel mencapai kesuksesannya. Tadi saya singgung kesuksesan menurut ukuran dunia. Itu biasa dikaitkan dengan kekayaan. Uang. Ya. Maka kesuksesan Babel dalam kitab Wahyu itu bicara tentang dunia ekonomi, dunia kekayaan. Tetapi justru itu memabukkan bangsa, membuat tidak sadar. Ya, membuat tidak sadar. Membuat lupa diri. Jadi yang hendak dicapai kesuksesan secara ekonomi. Namun tanpa disadarinya, itu membuat dia bagaikan mabuk. Lupa diri. Tidak sadar diri. Sehingga tinggal menunggu kejatuhan dan kehancuran. Ini kalau kita melihat kenapa Babel itu sampai dihukum. Wahyu pasal 18 ayat yang ke-6 saya kutip. Wahyu pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Ya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ya, ini hukuman kepada Babel. Ya. Kenapa demikian? Terus berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, terus sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ya. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Karena Babel itu berjaya. Maka tadi sampai digambarkan seperti kepala emas, seperti piala emas, seperti kota emas. Namun sudah berakhir kejayaannya.
Kenapa berakhir kejayaannya? Karena emas yang dimilikinya, harta yang dimilikinya membuat dia jauh dari Tuhan. Jauh dari kebenaran. Ya. Bahkan membuat dia mabuk. Tidak hanya menikmatinya saja, tetapi dia mabuk akan hal itu. Dia lupa diri, dia tidak sadarkan diri. Sehingga dalam Wahyu pasal 18 ini dinubuatkan, disampaikan, berikan penghukuman baginya 2 kali lipat. Maka ketika dia jatuh runtuh, nanti tidak bisa dipulihkan. Tadi kita sudah melihat ayatnya. Tidak tertolong. Bahkan terus. Sebab ia berkata di dalam hatinya, apa katanya? Aku bertahta seperti ratu. Bertahta seperti ratu terus. Aku bukan janda. Aku bukan janda. Dan aku tidak akan pernah berkabung. Aku tidak akan pernah susah. Aku tidak akan pernah menderita. Aku tidak akan pernah mengalami duka cita. Aku bertahta. Aku berkuasa. Aku jaya. Bahkan mempengaruhi banyak orang untuk hidup dalam percabulan. Ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia terus akan menangisi dan meratapinya terus apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Siapa yang bersekutu dengannya? Raja-raja. Kalau tadi dalam kitab Yeremia memabukkan bangsa-bangsa. Jadi mempengaruhi banyak orang. Ya, dikatakan begini ayat 9. Ayat 9 tadi, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia. Hidup dalam kelimpahan dengan dia. Dalam persekutuan. Tapi ingat, persekutuan cabul. Berbuat cabul. Pengertian cabul di sini bukan cabul secara jasmani, dosa seks, dosa perzinahan, bukan. Tapi cabul atau zina yang dimaksudkan di sini adalah jauh dari Tuhan. Satu ayat lagi saya kutip, Mazmur 73 ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Demikian, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Yang jauh daripadamu akan binasa. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Akan binasa. Ya, Tuhan binasakan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi cabul atau zina yang dimaksudkan di situ adalah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Pernah bagaikan piala emas, digelari kota emas. Pernah ada di tangan Tuhan bagaikan bejana, tapi mabuk karena kemewahan, mabuk karena kekayaan, mabuk karena emas, dan jauh dari Tuhan. Itulah Babel yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu. Orang-orang yang tidak sadar diri, yang telah menikmati kekayaan Tuhan, namun justru makin jauh dari Tuhan.
Malaikat yang kedua berseru, sudah rubuh, Babel, kota besar, yang telah memabukkan bangsa-bangsa. Saudaraku, ini menjadi peringatan keras bagi saya dan saudara. Tidak salah kita diberkati Tuhan. Tidak salah kita mempergunakan berkat Tuhan. Tapi jangan mabuk dengan segala berkat yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. 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 Sadari, kalau Tuhan menganugerahkan berkat, supaya kita menyadari Tuhan kita itu hebat, yang memelihara hidup kita. Bukan membuat kita justru makin jauh dari itu. Belajar makin rendah hati. Belajar menginsafi. Semua bersumber dari Dia. Dan oleh Dia. Dan bagi kemuliaan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.